Kita semua adalah gereja dan ketika kita menyembah Tuhan di tempat kita masing-masing, itulah gereja. We are the church. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempersiapkan untuk pagi hari ini, saya berdoa berhari-hari karena ada beberapa alternatif yang muncul di kepala saya untuk saya menyampaikan pesan Tuhan, pesan firman Tuhan. Tetapi saya benar-benar berdoa, Tuhan yang mana yang kira-kira akan menjadi benar-benar sebuah pesan yang profetis yang akan didengar oleh umatmu di pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu, ketika saya berdoa berhari-hari, saya menemukan sebuah topik yang akan saya bagikan untuk pagi hari ini, yaitu overcoming fear. Kenapa ini saya begitu terdorong sekali saudara untuk membahas? Karena sepanjang bertahun-tahun saya mempelajari tentang perasaan, tentang emosi manusia, saya menemukan ternyata perasaan takut, rasa takut itu adalah perasaan yang memiliki stopping power, memiliki kekuatan untuk menghentikan kita untuk melakukan sesuatu. Ada banyak orang sebenarnya punya kekuatan, ada banyak orang sebenarnya bisa melakukan banyak hal, tapi dia gagal atau dia berhenti atau dia tidak melakukan itu. Kenapa? Bukan karena dia nggak punya kemampuannya, tetapi karena ada ketakutan-ketakutan di dalam dirinya yang menghentikan dia. Sudah berminggu-minggu kita mendengarkan pesan tentang strong with X gitu kan. Kita diminta untuk activate, kita diminta untuk melakukan banyak hal. Kita mendengar kesaksian ada banyak orang melakukan ini, melakukan itu bagi nama Tuhan. Tapi kadang-kadang kita merasa dalam diri kita sendiri kayak pengen sih kayak begitu ya. Aduh kalau bisa sih lakukan kayak begitu. Tapi kenapa ya kok kayak nggak keluar gitu, nggak bisa activate gitu, nggak bisa bertindak, nggak bisa act. Nah saudara, saya temukan salah satu penyebab utamanya, kita memiliki ketakutan di dalam diri kita. Saya tidak tahu apa posisi saudara saat ini, entah di atas ranjang tempat tidurmu, entah di ruang tamu, entah saudara sambil berjalan atau apapun. Tapi saudara, saya minta engkau benar-benar membuka hatimu pagi hari ini. Karena saya merasakan Tuhan akan berbicara sesuatu yang penting bagi engkau. Usahakan benar-benar 20 menit ke depan ini saudara engkau memberikan hati, telinga, waktumu sungguh-sungguh untuk meresponi perkataan Tuhan. Karena saya percaya ketika saya sharing seperti ini saudara, di tempat tidurmu, di tempat dudukmu, di tempat di mana engkau mendengarkan live streaming ini, Roh Kudus akan berbisik sesuatu yang sedang engkau gumuli hari-hari ini, dan dia akan menyampaikan sesuatu yang akan menjadi jawaban untuk hari ini dan masa depanmu. Jadi saudara, responi service pada pagi hari ini bukan seperti kita sedang nonton video rekaman khotbah semata-mata, tapi ini benar-benar saudara membuka hati. Ya, karena saya merasakan Roh Kudus sedang bergerak bersama-sama ketika kita menyembah Tuhan tadi. Saudara, manusia mengenal takut itu adalah ketika mereka pertama kali berbuat dosa. Desain original manusia itu tidak ada ketakutan di dalamnya. Karena 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dan 1 Yohanes 4 juga berkata Allah itu adalah kasih. Dia sendiri kasih dan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Adam dan Hawa diciptakan oleh Kristus, di dalam Kristus dan untuk Kristus. Itu sebabnya Adam dan Hawa tidak mengenal ketakutan pada desain originalnya. Tapi kapan manusia mulai memiliki rasa takut? Saudara, saya ingin kita bersama-sama membaca dalam Kejadian 3 ayat 11. Inilah untuk pertama kalinya manusia mengenal apa yang disebut dengan takut. Dan kita akan belajar apa yang terjadi ketika ketakutan mulai menghampiri dan merasuki ke dalam jiwa kita. Kejadian 3 ayat 11, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang kularang engkau makan itu? Nah ayat 10 di atasnya, ya itu pertanyaan Tuhan. Loh kok kamu bisa takut? Nah ini ayat 10 yang menjadi kuncinya saudara. Kita baca ayat 10. Ia menjawab, Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, ketika Tuhan mulai muncul di taman itu, Adam berkata, aku menjadi takut. Saudara, menarik. Adam bukan takut karena dia habis makan buah terlarang. Ya menarik ya. Harusnya kalau kita lihat ceritanya, harusnya Adam itu takut karena dia habis makan buah terlarang. Gak boleh tapi dia makan. Tapi menarik, dia bukan takut karena dia habis memakan sesuatu yang tidak boleh dimakan. Tapi dia takut karena dia tahu Tuhan ada di situ. Saudara, ketakutan terjadi pada waktu kita menggeser fokus kita daripada Tuhan kepada diri kita. Adam menjadi takut karena dia tahu ada sesuatu yang gak oke dalam dirinya. Dia melihat ada sesuatu yang
yang dia menilai ini adalah sebuah kekurangan, ini adalah sesuatu yang nggak oke, ini adalah sesuatu yang aku tidak mau ada di dalam diriku, dan itulah yang membuat dia kemudian takut. Dosa membuat kita bergeser dari Tuhan kepada kelemahan-kelemahan di dalam diri kita sendiri. Sudah coba cek, kenapa engkau takut dengan masa depan? Karena engkau mulai tidak melihat Tuhan, tapi engkau mulai melihat kelemahan-kelemahanmu dan engkau merasa tidak yakin bahwa engkau sanggup menjalani masa depan. Kenapa engkau takut pernikahanmu akan gagal? Karena engkau mulai bergeser dari Tuhan dan engkau mulai melihat kelemahan-kelemahan di dalam pernikahanmu. Engkau mulai melihat kami kalau berantem kayaknya udah gak bisa lah ya, begitu ditik muncul aja pemicu, satu aja. Wah rentet udah kemana-mana dan saya gak punya kekuatannya untuk menghentikan itu. Makanya kita kemudian takut apakah kita akan masih bisa jalanin pernikahan ini. Berapa lama kami akan bertahan. Sudah menarik. 5 bulan PSBB ini masa-masa new normal, PSBB dan sebagainya ini sudah ada banyak sekali orang yang kirim DM ke dalam Instagram saya dan dia bertanya, Pak gimana ya kok gara-gara corona ini, gara-gara work from home, school from home, anything from home gitu kan. Saya jadi sering berantem sama istri saya jadi sering berantem sama suami saya. Lu kok bisa? Saya tanya, iya karena biasanya gak pernah ketemu. Sekarang ketemu 24 jam sehari. Loh dulu emang waktu menikah nggak memperkirakan ya bakal ketemu 24 jam sehari setiap hari. Ya nggak nyangka sih Pak, akibatnya kami bertemu terus sekarang jadi berantem. Kayaknya nggak tahu deh ini bisa dijalanin sampai kapan. Kalau kayak begini terus, corona nggak pergi-pergi, sepertinya pernikahan kami akan pergi. Sudah, bukan salah coronanya, tetapi karena kita yang menggeser fokus kita tidak lagi kepada kasih Tuhan, tidak lagi kepada Tuhan sendiri, tetapi kita mulai bergeser kepada sesuatu yang kita rasa nggak oke dalam diri kita. Ada satu contoh yang menarik, banyak sekali orang Kristen takut untuk ikut komsel, saudara. Bahkan ada yang takut untuk dimuridkan. Ditanya, kamu tahu nggak komsel? Tahu. Kamu mau nggak ikut? Enggak. Kenapa? Karena aku takut. Kalau aku ikut komsel, nanti ya karena saya sudah pernah punya pengalaman, saya cerita di komsel, terus habis itu diceritain ke orang-orang lain. Aduh saya jadi malu sekali, saya nggak mau ikut komsel, saya takut aib saya terbuka. Saudara, ya kita berfokus kepada kelemahan, kita berfokus kepada sesuatu yang kita tidak sukai, yang itu ada di tengah-tengah kita dan ada di dalam diri kita, dan kita bergeser, kita nggak lihat Tuhan lagi ada di sana, itu sebabnya ketakutanmu muncul. Makanya kita belajar saudara, bahwa pada hari ini, kalau engkau mau mengalahkan ketakutanmu, hal pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus mulai menggeser fokus pandangan kita kembali kepada Tuhan. Saudara, saya tahu hari-hari ini dunia itu mendistraksi kita dengan macam-macam sekali. Broadcast WhatsApp, Instagram, berita, orang-orang di sekitar kita, mereka mencoba terus memberitahu, hei kamu tuh kurang ini, hei kamu tuh gak bisa lakukan ini, hei yang lain udah lakukan ini kok kamu gak begini, kok kamu bentukmu dari dulu sampai sekarang kok kayak begini terus, ya kan kayak Tuhan Yesus dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Wah, orang terus membombardir kita dengan hal-hal yang kita tidak miliki. Makanya kalau buka Instagram saudara, menyembah Tuhan dulu 30 menit. Kenapa? Karena buka timeline saudara, kita akan melihat ada banyak yang kita tidak miliki. Dan ketika kita berfokus pada itu, kita mulai takut. Akan masa depan, akan hubungan kita, akan bagaimana kehidupan kita. Anak saya bagaimana, ini anaknya teman saya hebat banget. Wow, menang, juara lomba pidato. Wow, menang ini, menang itu. Anak saya, aduh PUBG terus setiap hari kerjaannya. Nggak menang kompetisi juga lagi ya. Udah ngabisin duit beli-beli barang. Aduh PUBG terus. Sudah kita lihat yang kita tidak punya. Dunia hari ini mencoba menakut-nakuti kita. Dengan cara menunjukkan sesuatu yang kita tidak miliki. Membuat kita bergeser daripada Tuhan kepada hal-hal yang lemah di dalam diri kita. Maksudnya pertama, kalau engkau sungguh-sungguh ingin menjadi orang yang berkemenangan. Engkau ingin menjadi seorang strong builder. Engkau ingin menjadi seorang strong builder yang bertindak, activate dan act. Saudara, engkau harus mulai menggeser fokusmu kepada Tuhan. Saya tahu tidak mudah. Selama berapa bulan terakhir ini saudara, saya sendiri juga berjuang. Ketika bulan Maret pertengahan PSBB dimulai, saudara, mendadak semua pekerjaan saya, semua deal training yang sudah
closing gitu ya, tinggal tunggu tanggalnya untuk saya memberikan materi, sudah semua di cancel otomatis. Karena tidak boleh ada pertemuan offline yang massal begitu kan. Semua di cancel, bukan di postpone, di cancel sudah, tidak akan diadakan lagi. Lalu kelas-kelas offline yang saya biasa adakan 1 bulan minimal sekali, 1 bulan 2 kali saudara. Semuanya tidak bisa saya adakan karena kondisi yang memang tidak memungkinkan. Bahkan peserta-peserta saya juga nggak usah saya batalkan, peserta-peserta saya sudah batal sendiri saudara. Dia kirim WhatsApp, Pak saya nggak jadi ikut ya, padahal udah bayar semua saudara. Tapi mereka batal semua dan kami memang tidak akan lakukan. Bulan Maret, bulan April itu saudara, income nyungsep. Dan bukan hanya itu, ada banyak berita-berita saudara tentang beberapa investasi yang saya taruh di beberapa bank, di beberapa tempat. Saudara semuanya terjun bebas. Itu uang-uang tabungan juga mendadak saudara lenyap semua. Saudara dalam bulan-bulan Maret, April, Mei itu adalah masa-masa di mana saya benar-benar berdoa, bergumul. Makanya saya ajak anak-anak yang saya muridkan saudara, saya memuridkan beberapa anak. Bulan Maret, April, Mei, sampai pertengahan Juni, setiap hari jam 9 malam kami berdoa. Nggak pernah bolong, setiap hari. Kenapa saudara? Karena kami harus menggeser fokus kami ini balik lagi ke Tuhan. Kalau enggak, lihat rekening saudara, lihat berita, lihat Instagram, lihat orang-orang di sekitar kita. Saudara, saya akan bisa dipenuhi dengan ketakutan. Apa yang terjadi kalau saya terus-menerus dipenuhi dengan ketakutan? Saudara, yang terjadi, Adam dan Hawa bersembunyi. Dan dia bersembunyi dari Allah. Saudara, waktu kita dikuasai oleh ketakutan, respon otomatis yang biasanya muncul dalam diri kita adalah kita mulai jauh dari Tuhan. Kita mulai gak percaya lagi dengan Tuhan. Dan kita mulai bersembunyi dari Tuhan, saudara. Padahal itu adalah sesuatu yang kontradiktif, berlawanan. Justru saat engkau takut, engkau harus makin mendekat dan fokus kepada Tuhan. Tapi ketakutan itu sendiri seringkali membuat kita tidak percaya sehingga kemudian kita menjauh. Itu yang dilakukan oleh Adam. Adam dan Hawa seharusnya ketika pertama kali dia makan buah itu dan berasa ada something yang gak benar, tubuhnya kayaknya ada yang gak oke, harusnya dia berteriak, Bapak di manakah engkau? Something wrong with me. Harusnya itu yang dilakukan. Tapi ketakutan mengubah fokus, membuat gambaran tentang Tuhan juga berubah. Sudah berapa banyak di antara kita ketika kita takut, kita mulai doanya beda. Doanya mulai bukan bertanya lagi kepada Tuhan, tapi doa kita mempertanyakan Tuhan. Sudah ada bedanya bertanya sama mempertanyakan. Kalau bertanya, itu saya nggak ngerti dan saya pengen ngerti. Gimana ajarin saya? Nah itu bertanya. Tapi kalau mempertanyakan saudara, itu kita tuh nggak percaya. Jadi kita nanya untuk membuktikan bahwa lu salah. Nah itu mempertanyakan. Saudara, ketika ketakutan menguasai kita, seringkali yang terjadi doa kita tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Tuhan, saya harus bagaimana? Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Tuhan, beritahu saya sesuatu. Bukan lagi begitu, tapi kita mulai mempertanyakan. Dan berdoanya adalah, Tuhan apa-apaan ini? Tuhan masih bisa enggak? Kalau nggak bisa saya cari Tuhan yang lain nih. Ya iyalah saudara. Ya, Tuhan masih sanggup nggak? Kalau nggak gue cari vendor yang lain. Emangnya ini vendor security saudara. Ya, nggak bisa jaga, udah ganti lagi yang lain. Saudara, kita mulai mempertanyakan. Sampai kapan ini Tuhan? Kalau nggak gue nggak sanggup. Saudara, bukan gitu nanyanya. Nanyanya harusnya adalah begini. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa bertahan sampai akhir? Nah itu bertanya saudara. Tapi ketakutan membuat kita bersembunyi. Mari kita lihat kasus yang lain di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Ini terjadi pada Nabi Elia. Saudara kalau baca Elia itu orang sakti saudara. Dia bisa menurunkan api dari langit. Dia bisa menahan langit dari nggak keluarin hujan saudara. Hebat banget. Ya, dia bukan pawang. Dia adalah nabi Tuhan yang luar biasa sekali ketika Israel penyembahan berhala begitu dahsyat. Dia berdiri sendirian menghadapi ratusan nabi Baal, menghadapi penyembah-penyembah berhala itu. Dan dia mengalahkan mereka dengan supranatural, saudara, dengan penuh mujizat. Wih, ini orang nggak main-main. Tapi apa yang terjadi? 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4, saudara. Ketika Ahab adalah raja pada waktu itu, memberitahukan kepada Isabel. Isabel itu istrinya raja, permaisuri, ratu. Ya, tapi kalau dalam kerajaan biasanya kan raja yang
take over semuanya gitu ya. Tapi ini rupanya ada Queen of Evil di situ, Isabel. Berkuasa juga rupanya ini ratu ya. Ahab memberitahu kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, yaitu tentang apa? Perihal Elia membunuh semua nabi Baal itu dengan pedang. Wih, Queen of Evil ayat 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan kirim WhatsApp atau kirim kurir saudara, Grab, Gojek untuk menyampaikan pesan, bukan ngirim makanan. Mengatakan kepada Elia, "Woi Elia, begini kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Kalau besok kira-kira jam segini pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari nabi-nabi yang kamu bunuh itu. Kira-kira jam segini nih, kalau kamu gak mati, dewaku akan menghukum aku bahkan lebih lagi." Wih, itu saudara kalimatnya. Bayangin saudara lagi duduk-duduk berkemenangan ya, lagi bisnis lagi oke ya, semua lagi bagus ya. Tiba-tiba datang Isabel dalam bentuk berita corona saudara. Dalam bentuk berita-berita yang kita tidak sukai. Sebuah kabar yang memberikan ancaman bahwa hidupmu tidak akan sama lagi. Bahkan kau akan dihancurkan oleh kabar itu. Saudara, dia lagi menikmati kemenangan, tiba-tiba ada sebuah kabar yang mengancam dan ayat 3 berkata, maka takutlah Elia. Saudara masih ingat apa kata-kata saya? Orang ketika takut, dia akan berlari dan bersembunyi. Dia lupa Tuhan, dia akan tinggalkan Tuhan, dia nggak ingat sama sekali barusan Tuhan lakukan apa dalam hidupnya. Tapi yang dilakukan lalu bangkit, pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya. Orang yang bersama-sama dengan dia suruh pergi, dia tinggalin. Ini mungkin adalah teman-teman komsel, ini mungkin adalah rekan seperjalanan, ini mungkin juga orang yang menolong dia selama ini. Tinggalin udah, ya saking takutnya. Dan ayat 4 ini mengerikan saudara. Tetapi Elia sendiri apa yang terjadi? Masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya saudara. Sampai kemudian dia teler sendiri di padang gurun. Kemudian ia ingin mati. Saudara, hari-hari ini isu mental health kan seru banget ya. Semua pada ngomongin mental health gitu ya. Saudara, Elia udah lama banget sebelum ini muncul di mana-mana. Elia udah punya pikiran pengen bunuh diri saudara ya. Depresi dia. Kemudian ia ingin mati katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku sebab aku tidak lebih baik. Lihat kalimatnya saudara. Sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Waktu saudara dikuasai ketakutan, engkau akan lihat dirimu tidak lebih baik dari siapapun. Engkau akan lupa Tuhan, engkau akan berlari meninggalkan Tuhan, dan engkau menjebak, ini yang terakhir, engkau menjebak dirimu masuk ke dalam padang gurun. Padang gurun ini apa? Sebuah kekalutan yang engkau tidak tahu di mana pintu keluarnya. Saudara, saya mempelajari stres selama bertahun-tahun. Dan saya menemukan 80% penyebab stres kita ini meledak sampai kita ini burnout. Sampai kita ini depresi, sampai kita ini nggak bisa lakukan apa-apa lagi. Itu bukan karena faktor luar. Tapi rupanya faktor dari pikiran kita sendiri. Saya kasih contoh. Kalau engkau konflik dengan pasanganmu. Mungkin pasanganmu memicu stres itu. Dia mungkin ngomong kalimat begini, gimana sih udah bertahun-tahun masih sama aja kayak gini terus. Kalau kayak gini caranya, stres gua merit sama lu. Wah kita kan terguncang gitu ya dengar kalimat kayak gitu. Tapi itu tidak akan membuat kita sampai tiba-tiba, bunuh diri Begitu dengar ngomong kayak gitu, wah lompat dari lantai 20. Enggak saudara, yang membuat kita stresnya itu sampai meledak. Karena setelah dia ngomong kayak gitu, kita tidak segera berfokus pada Tuhan, kita nggak berdoa, kita nggak cari Tuhan. Lalu kita mulai lihat apa yang kurang. Nah ini mulai saudara, kita lihat apa yang kurang. Iya nih dari dulu gue emang nggak cocok nih. Iya nih dari dulu kalau lihat wajahnya nih sebenarnya nyebelin banget. Gue nggak tahu kenapa bisa merit sama orang ini. Saudara, kita mulai lihat hal yang nggak benar. Dan kita menjebak diri kita dalam padang gurun, yaitu apa? Kekalutan pikiran kita. Dan kita mulai mengeksplor kalimat dia. Masa gue dari dulu gak berubah? Gue berubah kok. Dia aja yang memang rese, dia aja yang memang high demand gitu kan. Menuntut apa segala macam. Sampai gue pernah nyanyi lagu. Ku tahu ku takkan bisa. Ya itu lagu kayaknya muncul akibat depresi. Nah saudara, lakukan seperti itu terus menerus. Maka engkau menciptakan padang gurun di pikiranmu. Sampai engkau meledak. Udah gak bisa lagi.
Udahlah, nggak sanggup Tuhan. Nah, saudara, ini yang terjadi ketika ketakutan. Maka bagaimana cara kita menang dari ketakutan? Supaya kekuatan muncul. Saudara, kekuatan itu akan lenyap waktu ketakutan menguasai. Tapi waktu ketakutan hilang, maka kekuatan kita muncul kembali. Energi kita muncul kembali. Kekuatan, strength itu muncul sehingga kita bisa bertindak. Apa yang membuat kita takut selama ini, saudara? Engkau takut dinilai orang. Engkau takut hidupmu ini gagal. Engkau takut kalau engkau seumur hidupmu tidak akan pernah bisa menjadi seseorang yang luar biasa. Engkau takut peristiwa itu terulang lagi. Kalau saya cerita sama orang, orang itu akan khianatin saya lagi. Engkau takut pasanganmu tidak setia kepadamu. Karena engkau menemui, diam-diam dia buka rekening tabungan sendiri. Wah, buat apa ini? Dia buka, kurang ajar. Ya kan, sudah penuh dengan ketakutan. Membuat engkau gak punya energi untuk lakukan apapun. Apa yang kita bisa lakukan? Ini bagian terakhir, habis ini kita akan selesai, saudara. Matius 14 ayat 24. Peristiwa ketika murid-murid Yesus yang lihat mujizat tiap hari masih bisa takut juga. Matius 14 ayat 24. Siapkan hatimu, saudara, karena Tuhan akan segera melenyapkan ketakutanmu sebentar ketika kita berdoa. Saudara, ceritanya mereka habis pelayanan. Habis ngasih makan 5.000 orang pakai 5 roti 2 ikan. Saudara, mujizat yang besar. Mirip kayak Elia. Habis kejadian yang ajaib. Lalu kemudian murid-muridnya disuruh nyebrang duluan pakai perahu. Yesus nyusul belakangan. Itu peristiwanya barusan loh, saudara. Ya, habis KKR, beng, mujizat dahsyat sampai sore. Lalu berangkat mereka naik kapal. Lalu terjadi badai. Dan kapal mulai terombang-ambing. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saudara, udah ngeri banget, gelap, badai, bisa tenggelam. Ada makhluk. Saudara, tiba-tiba dari kegelapan jalan gitu ya. Ini ngeri banget, double ngerinya ya saudara ya. Mungkin saudara hari-hari ini sedang punya masalah, udah punya masalah ini, datang lagi ini masalah tidak diduga. Mengerikan sekali kelihatannya saudara. Tetapi ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara, kalau saya baca ayat ini pengen ketawa. Tapi kalau saya di kapal itu, pasti saya kayak gitu saudara ya. Berteriak-teriak karena takut. Saya ngebayangin ini orang pada histeris semua di tengah kegelapan gitu ya. Wah gitu kan saudara. Nah saya tahu kita gak histeris sampai gitu masalahnya. Tapi di hati kita berteriak-teriak saudara. Kita menjerit di hati kita. Karena kalau kita menjerit beneran, kita disangka gila. Tapi mungkin dalam hati kita bilang, saya udah hampir gila Tuhan. Kita menjerit-jerit berteriak di dalam hati kita. Ayat 27. Tetapi segera. Saya senang nih kata ini. Tetapi segera. Aduh, saya kalau ngebayangin kejadian itu mungkin ini film horor komedi gitu ya saudara ya. Murid Yesus teriak-teriak dan Yesus lihat ini murid gua apaan gitu ya. Gua datang mereka pada histeris. Segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Aku ini jangan takut. Saudara, apa yang dilakukan Yesus? Yesus dengan cepat mengubah semua fokus mereka. Menggeser hanya kepada dia dan dia berkata, aku ini. Woi, ini aku. Woi, jangan takut. Saudara, kenapa Yesus berkata, ini aku? Karena dia Jehovah Jireh. Karena dia Jehovah Rafa. Karena dia Jehovah Nisi. Karena dia Jehovah Shalom, saudara. Dia Allah yang menyediakan, dia Allah yang menyembuhkan, dia adalah panji kemenangan, dia adalah sumber kedamaian, saudara. Dia adalah waymaker, saudara. Dia sang pembuat mujizat. Light in the darkness. Nyala di tengah kegelapan. Makanya dia bilang, sadar bro, ini aku. Waktu kita bergeser, saudara, kepada sumber yang nyata, semua ketakutan kita akan lenyap. Problem kita selama ini, kita gak mau datang kepada Tuhan. Saudara, to be honest, masa corona ini, adalah masa di mana kekristenan kita benar-benar diuji dengan serius. Tidak ada yang tahu apakah saudara hari Minggu akan ibadah atau tidak. Ketika PKS pemuridmu atau pemimpinmu bertanya, ibadah enggak kemarin? Ibadah kok, enggak ada yang tahu.
Tapi kalau waktu dulu kita ibadah offline, ibadah nggak kemarin? Ibadah kok, mana ini di fotonya nggak ada. Di video rekamannya lu nggak datang, lu ibadah di mana lu? Tapi sekarang, saya nggak bisa pasang CCTV di rumah Anda semua saudara. Tidak ada yang tahu. Bahkan ketika komsel, pakai Zoom, matikan video, mute, set. Ketika firman Tuhan dimulai, semua gelap. Saya kunjungan ke beberapa komsel online saudara ya. Ada beberapa komsel ketika firman dimulai, kegelapan datang. Video mati semua, mute semua. Saya seperti ngomong dengan black screen, bukan green screen, black screen saudara. Saya ketawa sendiri, saya menyemangati diri sendiri, saya beriman sendiri saudara. Begitu doa, amin. Nyala semua kamera, cia, ya, udah mau selesai. Saudara nggak ada yang tahu. Ketika komsel apakah Anda lagi mungkin udahlah dengerin sambil nyantai apa segala macam. Udah selesai, nyalain lagi. Nggak ada yang tahu saudara. Kekristenan kita diuji pada batasnya pada hari-hari ini. Jika engkau tidak melatih dirimu untuk memfokuskan kepada Kristus setiap hari, maka saudara hidupmu akan dihancurkan oleh ketakutan demi ketakutan. Sudah lihat berita hari demi hari angka positif makin naik di Indonesia. Indonesia ini kalau diibaratkan diagram saham saudara, untung terus. Naik nggak pernah turun ya diagramnya. Kalau negara lain saya lihat dua gundukan, Indonesia makin naik menghadap gunung Tuhan gitu saudara ya. Wah mengerikan. Saudara beberapa rekan-rekan mulai dapat kabar ya ada yang meninggal, ada yang ini. Bukan berarti kita menyepelekan, enggak saudara. Memang kita harus waspada. Itu sebabnya pemimpin menunda berkali-kali untuk kita melakukan ibadah offline dan terus menggunakan live streaming saudara. Karena kami waspada. Tapi saudara, kalau engkau tidak berfokus pada Tuhan, berita-berita seperti ini. Saudara, berita bahwa akan terjadi gelombang PHK. Berita bahwa ekonomi akan resesi. Berita pernikahan mulai banyak perceraian di masa-masa ini. Berita ini, berita itu. Wah anak-anak gak tahu nanti lulus kuliah gimana ceritanya. Karena kuliahnya online semua. Saudara, berita-berita ini akan menggentarkan hati kita. Dan kita bertanya, Tuhan di manakah engkau? Tapi pada waktu kita menggeser pandangan kita kepada Kristus, kita akan menemukan dia berkata, hei ini aku, masih tetap aku. Aku yang pernah menolongmu 10 tahun yang lalu. Aku yang pernah menyembuhkan engkau. Aku yang pernah menghapus air matamu. Aku yang pernah membuat mujizat-mujizat keuangan waktu kamu udah stres gak tahu harus ngapain. Aku yang menyelesaikan konflikmu pada waktu engkau sudah bohwat dengan suamimu, bohwat dengan istrimu. Aku yang memultiplikasikan komselmu. Aku yang mengangkat engkau menjadi pemimpin. Aku yang memberi engkau urapan. Aku yang membuat engkau bisa ngomong di depan banyak orang. Aku yang membuat engkau closing banyak project. Aku yang membuat engkau bisa bicara dengan fluent kepada orang-orang yang kau baru jumpai. Masih tetap aku yang sama. Bahkan dia berkata pada pagi hari ini, aku yang membelah lautan pada waktu mengantarkan bangsa Israel menyeberang. Aku yang menurunkan api pada waktu Elia memintanya. Aku yang menghentikan matahari pada waktu Yosua berperang untuk kemenangan. Dan aku yang bangkit mengalahkan kematian. Masih tetap aku. Sudah hari ini seperti Yesus berjalan di atas air. Dia menjumpai kita lewat ibadah live streaming ini. Untuk cuman berkata, dengan segera, tenanglah. Ini aku. Saudara, sebentar tim worship akan menyanyikan sebuah lagu. Tapi saya ingin membaca satu ayat penutup yang kita berulang kali dengar. Tapi saya ingin membacanya sekali lagi. Dan saudara, apapun aktivitasmu saat ini. Kalau engkau sambil makan, yang jelas jangan sambil ngerokok tentunya. Saudara, engkau sambil rebahan, engkau sambil apapun. Hentikan, only 5 minutes, hentikan sekarang. Dengarkan ayat yang saya baca. Hatimu buka. Ini perkataan Tuhan. Di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Daud not only man of God. Tapi actually Daud man of crisis. Hidupnya berpindah dari krisis satu kepada krisis yang berikutnya. Sampai akhir kematiannya pun dia mati di dalam kesendirian. Penuh dengan krisis saudara. Man of crisis.
Tapi kenapa ini orang gila? Nggak pernah takut saudara. Ketemu Goliat, dikudeta anaknya sendiri, di tengah peperangan. Saudara, banyak kehancuran sampai dia stres, pura-pura gila. Saudara, apakah engkau sehari-hari ini sampai berpura-pura gila supaya engkau nggak dikejar debt collector? Pernahkah engkau berpikir pura-pura gila supaya suamimu berhenti menekan engkau? Pernahkah engkau berpikir saya gila aja deh, pura-pura gila deh, supaya istri saya tuh berhenti ngomelin saya? Saudara, kalau engkau pernah berpikir seperti itu, Daud mengalami itu dari masa ke masa. Tapi apa yang membuat dia tidak pernah kehilangan kekuatannya? Becoming stronger day by day. Activate day by day. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu. Saudara, dia bayangin Tuhan bawa tongkat, bawa gada. Saudara, kalau tahu mitologi Mahabharata, salah satu tokoh namanya Bima, saudara. Itu punya senjata utama yaitu gada. Gadanya tuh gede banget dan sakti banget. Saudara, saya bayangin Tuhan dengan kekekarannya. Berdiri memegang tongkat dan gada. Melindungi kita di depan. Dan dia bilang, tenang bro, ini aku. Saudara, kita di belakangnya seperti nonton Avengers dan kita bilang, lihat, wow. Daud kayak gitu, saudara. Dalam usia belasan tahun Daud kayak gitu. Dia lihat Tuhannya di depan dia lebih besar. Goliatnya gak kelihatan, saudara, karena Tuhan di depan dia begitu besar. Goliatnya gak kelihatan, makanya dia bilang begini, Goliat, mana Goliat? Gak ada, gak kelihatan. Tapi dia lihat Tuhannya dengan gadanya dan tongkatnya berdiri di depan dia, saudara. Siap melakukan apapun dengan segera. So that's your God. That's our God. Itulah Tuhanmu. Tuhan yang masih sama. Pagi hari ini dia berkata, tenanglah, ini aku.